paling besar adalah anaknya yang kesusahan untuk tidur karena seringnya bermain gadget. Jadi untuk intervensi yang pertama itu akan diberikan edukasi mengenai kualitas tidur yang baik berhubungan dengan mentaati pola tidur yang efektif gitu ya. Nah untuk yang pertama mungkin aku bakal ngejelasin pentingnya menetapkan kebiasaan waktu tidur. Nah jadi mungkin Aldi ini bisa menetapkan dari sekarang bangun tidurnya jam berapa dan juga pada malam hari tidur pada jam berapa. Nah itu nanti boleh dihitung untuk kisaran waktunya itu lebih baik itu untuk usia remaja di 7-8 jam per hari. Nah jadi diusahakan tidak kurang dari itu. Lalu rutinitas tidur teratur membantu tubuh lebih cepat rileks. Jadi kalau misalnya sebelum tidur main HP itu kan rutinitasnya enggak belum yang adaptif gitu ya. Jadi bakal mempengaruhi proses tidurnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah bisa melakukan itu, diharapkan selalu konsisten supaya kualitas tidurnya juga makin maju makin baik gitu. Nah, untuk yang kedua, kenali pola aktivitas dan tidurnya. Nah, nanti itu dari Aldi sendiri tadi nyatet jam tidur sama bangun. Sama bangun. Terus suka bangun nggak di malam hari? Kayak kalau misalnya udah tidur bangun lagi? Jarang, berarti aman ya. Terus amati aktivitas menjelang tidur yang perihal gadget itu. Terus yang ketiga, hindari faktor utamanya yaitu bermain gadget. Caranya adalah tolong matikan HP 30 menit sampai 60 menit sebelum tidur. Ya, jaraknya seperti itu. Terus sedikitnya yang tadi Aldi tangkap dari yang apa aku jelasin itu apa aja? Tidur harus kayak gimana? Tidak hindari faktor penggunaan tidur. Ya, contohnya main HP. Ya, harus diapakan HP-nya? Dimatikan 30 menit. Oke. Terus perihal jadwal apa yang harus ditulis? Sama jam tidurnya. Oke, kalau misalnya jam tidur yang baik bagi remaja tadi berapa jam? Berapa jam? 12 jam. Kelamaan ada 7 sampai 8. Ya, 7 sampai 8 jam. Nah, mungkin untuk edukasi pertama seperti itu, nanti kita ketemu di intervensi kedua. Kan udah diberi intervensi mengenai edukasi tentang mentaati pola tidur yang efektif gitu ya. Nah, untuk yang intervensi kedua ini aku bakal lebih fokus ke relaksasi. Jadi bakal praktek gitu mengenai relaksasi otot autogenik. Jadi relaksasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan relaksasi fisik dan juga mental sehingga membantu Aldi untuk lebih mudah memulai tidur. Jadi diharapkan selama melakukan relaksasi ini bisa membuat Aldi tidur lebih pulas gitu. Jadi tadi seperti yang kemarin udah dijelasin ya, kan sebelum tidur tuh harus melakukan pola aktivitas yang bagus gitu ya, yang efektif. Nah mungkin nanti salah satunya bisa ini setelah gadget itu dimatikan. Nah mungkin sekarang boleh posisinya tidur. Kalau saya bisa diredupin atau dimatiin si lampunya. Nah kalau sekarang segini udah lumayan terbuka ya. Terus habis kayak gitu coba tarik nafas dulu 2-3 kali. Nafas lagi. Oke. Nah untuk yang selanjutnya boleh pejamin mata. Nah setelah dipejamin mata, nanti tolong fokus sama kata-kata yang akan Aldi ucapkan gitu. Nanti ulangi ya, seperti yang aku rasakan. Nah untuk yang pertama ini kita akan fokus ke sensasi berat, yaitu di tangan. Jadi nanti Aldi tolong rasakan tangannya serasa berat dan juga diucapkan gitu. Tangan saya terasa berat, sangat berat. Sambil tidur diucapkan 3 kali. Tangan saya terasa berat, sangat berat. Lagi. Tangan saya sangat berat. Oke, sekali lagi. Tangan saya sangat berat. Oke, itu sambil dirasa ya, supaya si tangannya terasa lebih berat. Terus selanjutnya adalah sensasi hangat. Masih di lengan, Aldi tolong katakan lagi, tangan saya terasa hangat 3 kali. Tangan saya terasa hangat. Oke. Tangan saya terasa hangat. Tangan saya terasa hangat. Oke, itu dirasa juga kehangatan yang mengalir di dalam tangan. Untuk selanjutnya tolong atur nafas Aldi seperti dirasakan setiap hembusannya. Jadi setiap hembusan nafas membuat saya semakin rileks gitu. Tolong diucapkan setiap hembusan nafas. Setiap hembusan nafas membuat saya rileks. Oke, lagi. Setiap hembusan nafas membuat saya rileks. Oke, lagi. Setiap hembusan nafas membuat saya rileks. Oke.
sekarang Aldi tolong fokus ke daerah perut. Juga rasakan kehangatan dan juga kenyamanan di daerah perut Aldi dengan diucapkan juga daerah perut saya terasa hangat dan juga nyaman. Daerah perut saya terasa hangat dan juga nyaman. Oke, lagi. Daerah perut saya terasa hangat dan nyaman. Sekali lagi. Daerah perut saya terasa hangat dan nyaman. Oke, kalau misalnya sudah seperti itu, nanti mungkin karena Aldi di sini tinggal bersama kakak Aldi, saat sudah melakukan itu tolong minta kakaknya untuk instruksikan, dan jika sudah mencapai pada bagian perut tadi, minta tolong untuk dibangunkan. Karena sekarang sama saya, jadi saya akan mengembalikan Aldi kepada lingkungan. Jadi Aldi boleh bangun kembali, boleh dibuka matanya. Nah itu tuh kalau misalnya Aldi melakukannya dengan teratur dan juga dengan sungguh-sungguh merasakan berat, merasakan hangat, dan merasakan segala yang sudah tadi atur nafas dengan hembusan yang tadi, itu tuh akan membuat Aldi terfokus pada hal itu. Nah saat dibangunkan, Aldi akan menyadari hal-hal yang memang sebenarnya terjadi di lingkungan, jadi nanti akan terdapat perbedaan seperti itu. Nah nanti dilakukannya boleh 10 atau 15 menit sebelum itu. Paling kalau misalnya untuk intervensi kedua seperti itu, kalau misalnya yang udah tadi diberikan intervensi ya perihal barusan itu yang tiduran mengenai relaksasi otot autogenik ini, menurut Aldi apa yang dirasa oleh Aldi? Ada relaksasi berarti. Paling nanti kedepannya tolong dilakukan juga dan bisa bergantian dengan kakak Aldi yang satunya lagi. Ya, paling seperti itu. Terima kasih sudah menjadi klien dalam pengajian keluarga saya pribadi. Mohon maaf bila menunggu waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.